semua ibadah itu akan sia-sia kalau tidak ada penurutan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, penurutan itu bukan satu yang mudah. Tapi bagi kita, kita harus tetap bergumul. Ini saudaraku. Setan tidak berkenan kepada Allah karena dia tidak ada ketaatan. Dan kalau tidak ada ketaatan, ada perlawanan. Dan kalau ada perlawanan, dia menganggap diri sama. Dan kalau sudah menganggap diri sama, itulah kesombongan. Itulah Lucifer. Tapi kesombongan itu tidak langsung terjadi begitu saja. Diawali dulu dengan pertentangan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sekalian boleh berada dalam persekutuan yang kita yakini kalau hati kita semua terarah kepada Tuhan, maka Tuhan ada di dalam kebenaran firman-Nya, di mana 2-3 orang bersehati dalam nama Tuhan, Tuhan di tengah-tengah mereka, Tuhan di tengah-tengah kita, untuk kita sembah pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua boleh menyembah Tuhan harus diawali dengan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Karena bila seseorang belum menghargai firman, belum taat kepada firman, mereka menyembah, tetapi itu hanya dalam secara luar saja. Firman Tuhan juga berkata, bangsa ini memuliakan, menyembah saya, tapi di mulut saja, tapi hatinya jauh. Jadi supaya itu jangan terjadi, kita semua harus menerima firman dan taat kepada firman. Dari situlah penyembahan yang benar. Disebabnya dalam Yakobus pasal pertama kita akan baca pertama di dalam ayat yang ke-22, Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku, kalau sudah diri sendiri ditipu, maka mudahlah dia menipu orang lain. Orang lain bisa ditipu, apalagi diri sendiri juga sudah ditipu, ya sudahlah, ya. Jadi penyembahan yang benar harus diawali dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Itu sebabnya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada baiknya kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi firman Tuhan itu harus merupakan musik yang
di dalamnya kita harus digerakkan oleh firman itu, sesuai dengan firman. Orang yang menari itu mereka tanpa ada musik, menarinya jelek dan tidak lengkap. Jadi kita, saudara-saudaraku, ya, sama dengan yang dikatakan oleh seorang yang berkata, kami sudah bunyikan musik bagimu, tapi kamu tidak menari. Nah, kalau kita mau baca dulu itu juga, ada baik kita baca di dalam, saya ingat Matius pasal yang ke-11. Iya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Seruling adalah musik, tapi kamu tidak menari. Yang dimaksud di sini, kita harus sampai seragam. Ya, jadi harus sesuai dengan musik. Itu artinya kita sesuai dengan firman. Ini sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau disebut kami menyanyikan kidung duka, itu supaya kita diajak di dalam pertobatan, merenungkan, menyesali semua kelemahan, kekurangan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi sebelum kita menyembah, harus ada koreksi diri dan harus mau sesuai dengan firman. Tunduk, taat kepada firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya banyak orang menyembah dengan cara sendiri, cara keorganisasian, cara kebiasaan. Mari kita menyembah. Saudara-saudaraku, penyembahan itu semua harus sejalan, harus sama. Jadi diawali dengan ketaatan kepada firman, menghargai firman, melakukan firman. Jadi tidak hanya bisa sampai pun dikatakan di dalam apa yang kita baca tadi Yakobus, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jadi mendengar saja, bahkan sampai pun mengetahui, sampai pun mengerti, sampai pun bisa mengajarkan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Itu belum cukup, tapi harus sampai bagaikan musik yang ditiup, maka kita bergerak dalam irama musik itu. Jadi firman itu disebut bagaikan seruling. Itu maksudnya supaya kita berlaku seirama dengan firman. Dan dari situlah kita boleh menjadi penyembah yang benar untuk nantinya sesuai kepada kedatangan Tuhan, dan kita boleh berkenan dalam kekekalan penyembah kepada Tuhan
Allah yang benar, pencipta langit bumi segala isinya, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nanti pada masa akhir, dalam penentuan yang terakhir sekali, Tuhan harus melihat bahwa di dalam hidup umat Tuhan harus ada penyembahan yang benar. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ini, Matius pasal yang ke-7, saya bacakan bagi kita ayat yang ke-23 atau mulai 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ini adalah termasuk karunia yang luar biasa dari Roh Kudus, sehingga orang bisa bernubuat, memberitahu sesuatu hal yang terselubung baik dalam diri manusia, baik selubung dalam keadaan yang akan datang. Tetapi di dalam karunia nubuat itu semua bisa dibukakan, dan karena itu dari Roh Kudus, ya memang benar-benar seperti itu. Tetapi walaupun itu sudah luar biasa, namun Tuhan belum berkata cukup, dan itu justru bisa akan terhilang begitu saja tanpa penurutan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kekristenan itu sangat dibutuhkan penurutan sampai kepada ketaatan sebagai awal penyembahan yang benar. Banyak orang mudah sekali cara menyembah, mungkin bisa dengan haleluya, haleluya, haleluya. Nah, itu di dalam banyak ibadah sering itu kita dengar banyak. Tapi seandainya diteropong dalam hidupnya, adakah dia cinta kepada firman? Adalah dia berani mengutamakan firman? Adalah dia taat kepada firman? Setia sampai akhir terhadap firman? Saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita perhatikan seterusnya, ayat 23, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, ini satu hal yang saya perhatikan di sini, ya sangat menyakitkan. Padahal sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah mengadakan banyak mukjizat, tapi kategori kehidupannya adalah kehidupan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Ini, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu sebabnya dari 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Semoga kita semuanya adalah yang sangat diberkati oleh Tuhan, tapi yang memperhatikan, yang mengutamakan, yang menggumuli dengan sungguh-sungguh
menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini sangat dipentingkan, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita menjadi kehidupan yang diberkati, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita memperhatikan lagi di dalam Roma, kita mulai suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, kalau kita perhatikan mulai ayat yang ke-16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus sebagai bagi bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, diberitakan firman supaya bangsa-bangsa dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ini saudaraku, memimpin kepada ketaatan. Saya juga bergumul untuk menyampaikan firman yang mengarahkan kita menjadi kehidupan yang taat. Karena kita tidak akan berkenan menjadi penyembah yang benar. Dan kita nanti jangan sampai ditolak. Semua ibadah itu akan sia-sia kalau tidak ada penurutan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, penurutan itu bukan satu yang mudah. Tapi bagi kita harus tetap bergumul. Ini saudaraku. Setan tidak berkenan kepada Allah karena dia tidak ada ketaatan. Dan kalau tidak ada ketaatan, ada perlawanan. Dan kalau ada perlawanan, dia menganggap diri sama. Dan kalau sudah menganggap diri sama, itulah kesombongan. Itulah Lucifer. Tapi kesombongan itu tidak langsung terjadi begitu saja. Diawali dulu dengan pertentangan. Tidak ada kesesuaian, merasa sombong, mulailah adu tenaga. Itu sebabnya saudaraku, kalau iblis itu pun boleh masuk ke surga dengan kesombongannya, tapi nanti suatu waktu dia akan diperangi. Ya, ini dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita akan membaca dulu. Kita mulai dari Wahyu pasal yang ke-12, saudara-saudara yang kasih. Saya baca ayat 7. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga.
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua. Ini kalau disebut ular tua, itu merupakan permulaan pekerjaannya di Taman Eden. Dia menggoda Adam dan Hawa melalui rupa ular. Dan karena dia tidak pernah berubah kerjaannya, terus begitu, makanya terus sepanjang masa dia tetap berbuat. Makanya dia juga sebutan si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini saudara-saudaraku, dan kita harus berdalam ini dan harus kita perhatikan dengan sungguh. Jadi kalau ke surga iblis pernah tinggal, pernah masuk. Tapi kalau ke Yerusalem baru nggak bisa. Ini bedanya, saudaraku. Jadi kalau ke surga itu setan, iblis, ular tua, penggoda masuk, saudaraku. Pernah. Tapi kalau ke Yerusalem baru, nggak boleh sedikit pun noda. Ini luar biasa. Makanya sekarang ini masih banyak belum memperhatikan. Selalu orang berkata surga. Masih begitu, biarpun pendeta-pendeta masih berkata begitu. Ya, diangkat ke surga. Saudara-saudaraku, ya mungkin kalau dulu belum, tapi kalau sudah semakin ke belakang hari dan gereja di akhir zaman ini, dia tidak pernah melalui surga. Kalau gereja di akhir zaman masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan nanti kalau itu sudah selesai, maka dari situ langsung masuk ke Yerusalem baru. Jadi tidak melalui surga, saudaraku. Karena apa? Yerusalem baru turun dari surga. Dan Yerusalem baru tempat Allah dan manusia. Haleluya, saudaraku. Itu sebabnya kita ini harus ada ketaatan kepada firman. Ya, untuk kita boleh berhak nanti boleh masuk. Wahyu pasal yang ke-21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini bukan surga, bukan dunia. Ya, ini yang saya baca adalah ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Nah, jadi dari surga turun, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi benar-benar dipersiapkan dengan baik. Saya memperhatikan bahwa surga itu mengapa ditinggalkan? Karena sudah pernah dinajiskan, dimasuki kenajisan. Itulah iblis, si ular tua,
setan. Ya, disebutkan di situ. Sebabnya Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di Yerusalem baru, saudaraku. Amin. Nah, kita perhatikan dengan sungguh. Tadi saya sudah baca ayat berapa? Ya, ayat 3. Kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Perhatikan dengan jelas. Di surga apa di Yerusalem baru? Iya, harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Surga sudah pernah dinajiskan oleh dosa. Ya, bahkan sumber dari dosa itu adalah Lucifer. Dan dia harus diperangi, saudaraku. Ya, mereka akan menjadi umatnya. Jadi kita menjadi umat Tuhan, bukan di surga. Haleluya. Tapi di Yerusalem baru. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Allah itu bukan nanti kekal di surga. Tidak. Itu apa salah? Amin. Ini saudaraku. Wajar bukan melihat ini. Padahal saya lihat pendeta-pendeta lama. Pendeta-pendeta berpengalaman. Pendeta ya, yang besar. Tapi kita harus lihat, tidak ada yang terjadi di luar firman Tuhan. Segala sesuatu apapun kata manusia, tapi semua yang terjadi nanti harus sesuai dengan firman Tuhan. Ini saudaraku, itu sebabnya kita harus semakin bersungguh-sungguh. Nah, jadi kejadian di Yerusalem baru ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Ini bukan di surga ya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama suasana surga itu loh. Justru itu, karena ini berbicara dengan tempat yang baru. Baru ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi bukan surga itu lagi. Itu maksudnya di situ. Dan orang-orang yang di Yerusalem baru, semua juga ada yang baru. Karena tidak ada noda yang boleh masuk ke dalam. Ya. Jadi ayat 5, ia yang sudah duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi nggak ada yang lain. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Di mana ini? Di surga? Yerusalem baru. Tetapi orang-orang penakut, makanya kita jangan takut, saudaraku. Terlebih berani melakukan firman Tuhan. Haleluya. Berani melakukan firman Tuhan. Jangan takut. Setiap kita berani melakukan firman, pasti berkatnya luar biasa. Bahkan sampai Yerusalem baru.
kekal selama-lamanya. Jadi orang penakut yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi kalau tidak masuk di Yerusalem baru, nanti akan masuk bersama-sama dengan iblis. Ayat 27. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Bagaimana ini boleh terjadi? Kalau kita sudah berani masuk dalam pengudusan firman, sampai tidak ada noda. Sebab di mata Allah kekudusan itu bukan gereja ini tidak. Tapi yang melakukan firman itu. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya juga pasal yang ke-22, kalau kita perhatikan ayat 15, tapi anjing-anjing ini menunjuk mengulang-ulang kekurangan. Sebabnya saudaraku, kita ini tidak langsung sempurna, bisa jatuh, tapi harus bergumul terus, naik lagi, meninggalkan kekurangan itu. Haleluya. Kalau enggak nanti anjing lagi. Karena apa? Anjing kembali terus ke muntahnya, terus itu, dan tidak akan dibuang. Begitu ya. Makanya disebut anjing-anjing, tukang-tukang sihir. Itu penipuan, mengubah orang-orang, apa itu? Orang-orang sudah, ya, orang-orang pembunuh, terus penyembah-penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta. Saudara-saudaraku, saya lihat juga mudah sekali orang berdusta. Apalagi berdusta tentang keagamaan. Ya, banyak itu. Banyak, saudaraku. Dia tinggal di luar Yerusalem baru. Haleluya. Tinggal di luar. Tapi kita nggak boleh di luar. Harus berada di dalam. Sebabnya kalau masih ada kesempatan ini. Ini tempat kita bergumul, saudara-saudaraku. Jadi kalau Yesus itu adalah taat, ya kita juga harus belajar taat. Supaya itu membawa penyucian firman yang boleh menembus masuk Yerusalem baru. Mungkin penyucian di hati orang dengan cara gereja itu boleh. Tapi kalau mau masuk di Yerusalem baru, harus penyucian firman secara lengkap. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Dia adalah di dalam ketaatan. Ibrani pasal yang kelima, kita mau baca Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi apa yang diderita oleh Yesus? Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia setia sampai mati. Ini contoh bagi kita.
Haleluya saudaraku. Biarlah Tuhan yang kuatkan kita. Dan inilah yang kita gumuli. Kenapa kita harus bergumul terus? Dan disitulah ketaatan Yesus. Dalam Filipi pasal yang ke-2 itu, ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dari penyembahan yang berani merendahkan diri. Dan dalam kerendahan diri itu adalah kesiapan taat melakukan firman. Ini saudaraku, kalau hanya duduk begitu tanpa sesuai dengan firman, ya, biar kita haleluya, haleluya, nggak bisa saudaraku. Harus benar-benar dicipta oleh firman Tuhan seperti Yesus. Amin. Itu sebabnya saya lihat Injil Yohanes itu pada mulanya adalah firman. Ini berapa ini? 1. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu menjadi manusia. Saya lihat ini saudaraku, dalam pembukaan firman yang luar biasa. Kalau di dalam Injil Matius itu nggak langsung firman itu langsung menjadi manusia, tidak. Tapi firman Tuhan itu menjadi manusia melalui Maria. Amin. Amin saudaraku. Harus ada perantara. Karena manusia nggak mampu. Tapi dalam Yohanes nggak ada perantara. Ada disebut di situ dilahirkan. Betul apa salah? Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita nanti. Tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa. Harus firman itu menjadi kehidupan kita. Mengubah kemanusiaan kita ini. Inilah yang kita pergumulkan dalam penyembahan kita. Ya, jadi jangan haleluya, haleluya. Jadi kita lihat saudaraku, sering takut melakukan firman. Nah di situ sering tidak berani melakukan firman. Ya, sebabnya semasa Tuhan beri kesempatan bagi kita bergumul dan belajar dan berdoa biar Tuhan tolong kita. Matius 7 tadi ayat 21. Bukan semua orang-orang apa tadi berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu saudaraku bukan surga. Kita juga di sini sudah dalam kerajaan surga. Betul apa enggak? Amin. Harus ngerti-ngerti loh, harus coba-coba ngerti. Ya, jadi dari kerajaan surga ini nanti kita masuk ke Yerusalem baru, bukan masuk ke surga dulu. Ya, makanya orang gampang mampir ke sana. Gampang. Ada lagi aku dengar nanti pengangkatan diangkat ke surga. Itu pengangkatan itu bukan ke surga, tapi disebut ke udara, ke angkasa. Dan penyingkiran itu juga bukan ke surga. Kebebasan dia penyingkiran ke surga. Penyingkiran itu justru kemana? Padang belantara. Harus lihat-lihat saudaraku, semua kita harus hati-hati, jangan asal-asal, ya. Dan nanti kita juga terakhir setelah kerajaan 1000 tahun bersama Yesus, ya kita langsung ke Yerusalem baru. Jadi yang turun dari surga itu surga
dari surga itu adalah Bapa sendiri bersama dengan Yerusalem baru. Kita dari kerajaan 1000 tahun bersama Yesus naik dari bumi ini. Haleluya. Nah, kalau itu ada tertulis, saudara-saudara. Inilah dalam penyembahan kita, biar kita semakin menjadi pelaku firman. Sebagaimana Yesus yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, kiranya kita dikuatkan juga mengikut jejaknya. Sebabnya Filipi pasal yang kedua ayat 5. Boleh satu orang baca dulu, tolong. Biar kita sembah Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi itu selanjutnya 6, 7, 8. Baru 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan endingnya segala kemuliaan, segala hormat ada pada Yesus dalam ayat yang ke-11. Biarlah Tuhan memberkati kita. Masih ada kesempatan, mari bergumul dengan sungguh-sungguh. Biar Tuhan tolong kita bisa seperti hati Yesus yang rendah hati, yang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan taat sampai mati. Ku taat perintahmu, kita sembah Dia.